Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Sari dengan NIM 40040125630054 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri angkatan 2025 kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai unit kompetensi K3 bagian unit keempat, yaitu melakukan komunikasi K3 dengan kode M.71KKK01.003.1 untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah K3LH dengan dosen pengampu Insinyur Syuk Udowo, Magister Hukum CLAP, IPM ASEAN Engineering, ECP, EPEC Engineering. Saya akan memaparkan mengenai pengertian, tujuan, dan dasar hukum pada unit keempat melakukan komunikasi K3. Untuk pengertiannya, komunikasi K3 itu merupakan proses penyampaian segala aktivitas mengenai informasi keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh pihak yang ada di tempat kerja. Nah, tujuannya itu untuk menyampaikan informasi bahaya dan dari resiko kerjanya, kemudian mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, selanjutnya meningkatkan kesadaran dan kepedulian pekerja terhadap K3, mendukung penerapan SMK3 atau Sistem Manajemen K3, dan yang terakhir yaitu menciptakan budaya K3 di tempat kerja. Nah, untuk dasar hukumnya itu dari Kemenaker nomor 38 tahun 2019 dengan kode unit M.71KKK01.003.1. Nah, peraturan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi K3 itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Pada slide yang selanjutnya membahas mengenai elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Di sini, yang pertama itu merencanakan proses kegiatan komunikasi K3, di mana permasalahan K3 yang terjadi di tempat kerja diidentifikasi berdasarkan masukan dari pekerjanya. Permasalahan K3 yang terjadi di luar perusahaan dipertimbangkan kembali sebagai masukan. Kemudian petugas K3 yang menangani komunikasi ditentukan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian sumber dan cara akses informasi diidentifikasi sesuai permasalahan K3-nya. Yang kedua yaitu mengenai melaksanakan proses komunikasi K3. Di sini informasi tentang efektivitas pencegahan bahaya di tempat kerja dikomunikasikan kepada tenaga kerja sebagai masukan internal. Nah, untuk yang eksternal itu dikonsultasikan dengan pihak pemangku kepentingan. Bahan komunikasi K3 ini dibuat sesuai hasil pembicaraan dengan rekan kerja. Metode komunikasi K3-nya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang ketiga, itu memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil komunikasi K3. Bahan komunikasi K3 yang sudah didistribusikan ke pihak terkait sesuai pengendalian permasalahan K3 di tempat kerja, status penyebaran informasi dan penerapannya dipastikan sudah dilakukan oleh pihak terkait. Untuk yang keempat, yaitu melaporkan kegiatan komunikasi K3. Laporan hasil komunikasi K3 disusun sesuai format yang berlaku, kemudian laporan hasil komunikasi K3-nya disampaikan ke atasan dan pihak terkait, dan didokumentasikan sesuai prosedur. Masuk ke slide yang terakhir mengenai implementasi unit keempat pada PT Petrokimia Gresik. Nah, penerapan komunikasi K3 di PT Petrokimia Gresik itu dilakukan secara terencana melalui identifikasi permasalahan K3 berdasarkan masukan pekerja, hasil observasi behavior, best safety atau BBS, serta pembelajaran dari insiden internal maupun eksternal industri dengan penetapan petugas K3 dan tim terkait sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta pemanfaatan sumber informasi K3 dari SMK3, ISO 45001, SOP, dan media internal perusahaan. Nah, informasi K3 ini dikomunikasikan secara internal dan eksternal melalui safety induction, toolbox meeting, pelatihan, seminar, serta media digital lainnya termasuk kepada kontraktor dan masyarakat sekitar dalam program sosialisasi dan kesiapsiagaan darurat. Nah, seluruh informasi dan masukan K3 dicatat, kemudian dimonitor melalui inspeksi lapangan, audit SMK3, dan evaluasi penerapan BSS untuk memastikan pengendalian risiko berjalan efektif dan mendukung terwujudnya budaya keselamatan kerja dan zero accident pada perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai unit keempat melakukan komunikasi K3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.